Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldan Wiranata selaku moderator pada presentasi kali ini. Namun sebelum kita masuk pada presentasi atau materinya, saya akan memperkenalkan beberapa pembicara pada presentasi kali ini. Yang pertama, Muhammad Al-Fatihah Dafa, Fadillah Mawarni, Muhammad Ilham Amirul Hajj, Muhammad Fajar, dan terakhir Saleori. Kami akan mempresentasikan makalah dengan judul Penghawaan Alami. Angin merupakan udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, atau dari suhu udara yang rendah ke suhu udara yang tinggi. Angin merupakan faktor utama yang mempengaruhi penghawaan alami. Faktor yang mempengaruhi laju ventilasi yang disebabkan gaya angin, yaitu yang pertama, kecepatan rata-rata, kedua, arah angin yang kuat, ketiga, variasi kecepatan dan arah angin musiman dan harian, dan yang keempat, hambatan setempat seperti bangunan yang berdekatan bukit, pohon, dan semak belukar. Adapun pengertian dari penghawaan alami, yaitu proses pertukaran udara di dalam bangunan melalui bantuan elemen-elemen bangunan yang terbuka. Penghawaan alami pada rumah tinggal dapat dibuat agar ruang-ruang mendapat penghawaan alami, antara lain dengan memanfaatkan taman depan, taman tengah, dan taman belakang. Menurut rekomendasi pemerintah, untuk rumah tinggal sederhana, ruang-ruang minimal mendapatkan ventilasi seluas 5% dari luasan ruang. Ventilasi ini bisa didapatkan dari lubang-lubang, angin, dan jendela yang dapat dibuka tutup sesuai kebutuhan. Adapun hal-hal yang sangat berkaitan dengan sistem penghawaan alami adalah yang pertama, pencahayaan, yaitu kebutuhan penerangan pada suatu ruang yang kita buat, terutama untuk pemanfaatan penerangan dari cahaya alami karena berhubungan dengan pembukaan. Yang kedua, kelembaban, yaitu banyaknya uap air pada udara dalam ruangan. Dan yang terakhir, luas bukaan pada ruangan yang memungkinkan adanya pergantian udara dan masuknya cahaya. Bukaan dapat berupa pintu, jendela, jalusi, dan lubang-lubang lain yang mungkin ada pada suatu ruangan. Hal-hal yang diperhatikan dalam mengoptimalkan pengkondisian penghawaan adalah: pertama, orientasi bangunan. Radiasi matahari adalah penyebab utama tingginya suhu di dalam rumah. Sebisa mungkin hindari banyak bukaan di arah timur dan barat. Apabila tidak bisa dihindari, bisa diupayakan adanya barrier terhadap radiasi panas matahari, terutama matahari sore di arah barat. Kedua, perbanyak bukaan. Bukaan atau ventilasi udara yang dianjurkan adalah paling tidak sebesar 15% dari luas lantai bangunan. Ketiga, alur letak bukaan. Ventilasi udara haruslah berada di kedua sisi bangunan atau ruangan. Udara luar tidak akan bisa masuk ke dalam rumah bila tidak ada lubang yang lain untuk jalan keluar udara. Jenis penghawaan alami. Menurut cara membukanya, ventilasi alami ada dua macam, yaitu ventilasi alami yang terbuka permanen ataupun ventilasi alami temporer yang dapat dibuka dan ditutup. Jenis jendela biasa. Jenis ventilasi alami ini sangat cocok untuk iklim basah karena dapat menghalangi air hujan masuk ke dalam ruangan. Yang kedua, jendela boven. Boven biasanya berada di atas kusen, bisa menjadi satu atau terpisah. Boven ada beberapa macam. Ada boven yang mempunyai daun seperti jendela biasa. Ada boven yang diisi dengan ram kayu. Ram kayu berguna untuk faktor keamanan. Jalusi atau krepyak. Jalusi atau krepyak adalah bilah kusen. Celah-celah di antara bilah-bilah kayu yang terpasang permanen di bilah inilah yang akan menjadi lubang untuk aliran udara alami. Kaca naco. Kaca naco adalah jendela yang kacanya dibagi menjadi beberapa segmen dan mempunyai mekanisme yang bisa digerakkan, membuka, dan menutup. Ventilasi alami terbuka permanen. Loster. Loster elemen bangunan yang terdiri dari lubang-lubang berukuran kecil
Fungsi utama dari lobster adalah menjadi ventilasi udara dan cahaya. Lobster sendiri terbuat dari beberapa macam bahan. Yang pertama lobster kayu, 2 lobster beton, 3 lobster keramik, 4 lobster tanpa pengisi. Pentingnya penghawaan alami. Yang pertama, menjaga kelembapan dalam rumah. Kelembapan yang berlebih dapat mengakibatkan tumbuhnya jamur di dalam rumah. Selain itu, dengan kelembapan yang tinggi, asupan udara dalam pernafasan penghuni rumah juga menjadi kurang baik, sehingga dapat mengganggu kesehatan. Yang kedua, mendapatkan suhu udara rumah yang nyaman. Suhu udara dalam rumah dapat naik akibat dari kondisi fisik bangunan maupun aktivitas dari penghuni. Tanpa adanya perencanaan penghawaan yang tepat, kenaikan suhu udara tersebut dapat mengakibatkan kenyamanan menjadi terganggu. Yang ketiga, menghemat energi. Dengan penghawaan alami, penghuni lebih hemat energi karena tidak perlu memakai sistem penghawaan buatan. Yang keempat, mendapatkan udara segar dari luar. Dengan sistem penghawaan yang benar, udara segar dari luar rumah dapat masuk dan menggantikan polusi udara dalam rumah. Udara segar dari luar berupa oksigen dapat berasal dari vegetasi yang berada di sekitar rumah. Dari pembahasan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa penghawaan alami atau ventilasi alami adalah sebuah proses pertukaran udara di dalam bangunan melalui bantuan elemen-elemen bangunan yang terbuka. Sirkulasi udara yang baik di dalam bangunan dapat memberikan kenyamanan. Aliran udara juga dapat mempercepat proses penguapan di permukaan kulit sehingga dapat memberikan kesejukan bagi penghuni bangunan. Itulah tadi pemaparan materi kami selaku kelompok 4 dengan judul penghawaan alami. Semoga apa yang kami bawakan dapat menjadi manfaat dan memberikan ilmu kepada teman-teman sekalian. Atas atensinya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.